Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari bersama-sama dengan sikap penyembahan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Dengan sikap hormat kita nyatakan semuanya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ku memerlukan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
kebesaran hanya bagi Dia. Jiwa kami mau memuji Engkau Tuhan. Jiwa kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Biarlah kami tetap setia dan tetap menghormati Engkau. Bila kulihat bintang gemerlapan,
disertakan dengan syukur. Karena jiwa kita benar-benar mengucap syukur. Kasih-Nya membuat kita damai. Kasih-Nya membuat kita tenang. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Tahun ini kami masih boleh merayakan Natal. Meskipun situasi sedang tidak baik, tapi kasih Allah selalu baik. Biarlah setiap kami yang saat ini berdiri beribadah di gedung gereja, bahkan setiap kami yang saat ini beribadah di rumah, kami tetap mengucap syukur karena Engkau melawat kami begitu sempurna. Hati yang telah kami persiapkan, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga ibadah kami saat ini membawa keagungan, kemuliaan, bahkan hormat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, kami siap mengagungkan nama-Mu. Terlebih kami siap menerima berita Natal yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berita anugerah, berita sukacita, berita keselamatan bagi kita semua. Yesaya pasal 9 ayat 5, ayat pertama, ayat 5 dan ayat 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Berita sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga akan membacakan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Mazmur 138 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala
sesuatu. Hari-hari ini penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Meskipun situasi tidak seperti biasanya, bahkan Natal yang kita rayakan tidak seperti yang kita rayakan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kasih-Nya Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Kasih-Nya tetap sempurna melawat kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Kasih Allah amat besar, bahkan tidak dapat kita melukiskan kasih Allah. Kasih-Nya tidak pernah terduga, begitu dalam, luas, dan tinggi. Mari dengan hati yang masih tetap mengucap syukur, kita pujikan pujian ini. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang
kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menaikkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang senantiasa memberkati di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Kiranya Allah turut bekerja dan menyelesaikan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk majelis, pengurus komisi, aktivis yang Kau percayakan boleh melayani di gereja kami. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan memberikan ide-ide yang kreatif untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkarya, Engkau yang senantiasa memberkati, dan biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh kegiatan Natal di berbagai daerah, bahkan di berbagai dunia. Engkau yang senantiasa memberkati, memberikan keamanan, dan semuanya boleh berjalan dengan baik dengan tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati setiap pemerintahan yang ada. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta Tulungagung. Engkau juga yang memberkati setiap pemerintah daerah Tuhan juga yang senantiasa memberikan hikmat-Mu supaya boleh membawa kota ini menjadi kota yang damai, menjadi kota yang penuh kasih, sehingga terpancar kasih Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Kau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Pada saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan sukacita, kita terima berita Natal hari ini. Segala kegelisahan, segala ketakutan, segala kecemasan, kita mau serahkan kepada Tuhan.
Karena Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia yang memiliki kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut, tapi kita mau tetap beriman dan percaya kepadanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Kita pujikan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, penyerahan diri kepada Tuhan. Tak usah kita bimbang, karena Yesus selalu memelihara kita. Yesus pelihara, tak usah susah, tak usah susah. Roh Kudus yang akan menghibur kita. Tak usah ku cemas, Dia Allah yang memberkati kita. Dengan iman kita katakan El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut. Katakan dengan iman bahwa Allah tetap setia menjaga kita. Tak perlu takut, tak perlu gentar, karena Allah yang memimpin kehidupan kita. Yesus peliharaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah. Roh Kudus hibur, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia Allah yang memberkati kita. Katakan dengan iman El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah kita maha kuasa. El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkat berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Apa yang menjadi kekhawatiran? Apa yang menjadi kebimbangan? Hari ini Tuhan mau angkat bagi setiap kita. Mari kita
kita tetap setia, kita tetap taat, tetap berserah kepada Dia Allah yang Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kali ke langit dan bumi, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari ini. Hari yang spesial bagi kami umat-Mu. Kami boleh beribadah, merayakan, dan memperingati kelahiran-Mu ke dunia menjadi juru selamat kami 2000 tahun yang lalu. Kelahiran-Mu, lawatan-Mu ke dunia membawa pengharapan bagi kami. Kelahiran-Mu memberi keselamatan bagi kami, menjawab ketakutan kami. Terima kasih Bapa, biarlah pesan Natal pada tahun ini menjadi jawaban yang menyingkirkan segala ketakutan yang mengintimidasi hidup kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun, memimpin, membuka hati dan pikiran kami untuk boleh duduk dengan tenang, diberkati, disapa oleh firman Tuhan, dan hamba-Mu boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan apabila ada kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu kami, menerima firman, memberitakan firman, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, enyah keluar dari tempat ini. Karena ruangan ini, hati kami dikuasai oleh Roh Kudus saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tempat mimbar yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu terkasih jemaat GKA Anugerah. Shalom. Kiranya damai sejahtera kita Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita bersyukur hari ini bukan karena keadaan lingkungan kita baik,
Tetapi justru kita bersyukur sehingga keadaan yang kita jalani akan menjadi baik. Amin. Natal tahun ini adalah jawaban bagi hidup kita. Tuhan menyapa kita pada perayaan Natal ini. Jangan takut, tetap percaya. Itu jawaban di saat-saat ini. Kondisi yang kita alami. Siapa sih kita manusia yang tidak merasa takut saat-saat ini? Bukan saja bangsa kita yang dilanda pandemik, tetapi pandemik ini menyeluruh di berbagai bangsa-bangsa negara di dunia ini. Mayoritas umat manusia saat ini dilanda yang namanya ketakutan. Termasuk kita, orang-orang Kristen juga dilanda yang namanya rasa takut. Tetapi maaf, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengatakan maaf, kebanyakan kita, orang Kristen, merasa takut tetapi di tempat yang salah. Rasa takut kita itu pada tempat yang salah. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang Kristen takut datang beribadah. Tetapi tidak takut jalan-jalan ke mal. Suatu ironis bukan? Kita beribadah hanya 1 jam. Paling lama 1,5 jam. Itu pun sudah gereja sudah mengadakan protokol kesehatan dengan ketat. Jaga jarak, pakai masker. Cuma kebetulan saya lepas masker dan face shield saya karena lagi khotbah. Nanti kembali pasang lagi. Semua protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, masuk di tem. Tetapi masih membuat jemaat takut ke gereja beribadah. Tetapi kalau jalan ke mal, enggak takut. Kalau pergi keluar kota untuk kuliner, tidak takut. Wisata ke Batu, tidak takut. Wisata ke Bali, tidak takut. Tapi kalau ibadah ke gerejanya 1,5 jam, takut. Itu saya katakan takut yang salah tempatnya. Bapak, Ibu kekasih yang diberkati Tuhan. Kita saat ini, gereja kita, temanya luar biasa. Jangan takut, tetap percaya. Don't be afraid, keep believing. Jangan takut apapun keadaan kita. Kondisi apapun yang kita jalani saat ini, tetap percaya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Ini berita yang besar. Malaikat Gabriel mendatangi para gembala di malam hari, mengatakan pertama apa? Jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagimu untuk seluruh bangsa. Yaitu hari ini, berarti mulai saat itu kita seharusnya tidak boleh takut lagi. Sejak itu, hari ini aku memberitakan kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Bapak Ibu, ikuti saya, kita katakan 3 kali. Hari ini, jangan takut. Hari ini, jangan takut. Telah lahir juru selamat bagiku. Amin. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang takut, apa sih sebetulnya takut itu? Supaya kita tahu, apa sih takut itu? Kadang kita merasa takut, tapi apa sih sebetulnya takut itu? Takut itu kalau kita lihat secara definisi daripada ilmu psikologi, mengatakan suatu tanggapan emosi
terhadap ancaman. Tanggapan emosi, respon emosi terhadap ancaman. Atau suatu mekanisme pertahanan hidup dasar sebagai respon terhadap ancaman atau rasa sakit. Jadi perasaan takut itu menjadi sifat dasar manusia. Tetapi masalahnya apa penyebabnya? Dan sejak kapan? Tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Tetapi Alkitab akan memberitahu kita. Sejak kapan manusia mengalami rasa takut? Dan apa penyebabnya? Penyebab daripada ketakutan adalah dosa. Tetapi tidak semua rasa takut disebabkan oleh dosa. Tetapi manusia mengenal rasa takut sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat 10. Ia menjawab, yaitu Adam. Ketika aku mendengar engkau, yaitu Allah Bapa, ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini kejadian setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Allah. Padahal sudah diperintahkan, pohon pengetahuan baik dan buruk yang ada di tengah jangan kamu makan. Kalau kau makan, kau pasti mati. Tapi mereka makan. Dan waktu Tuhan datang ke Taman Eden, mereka menjadi takut. Sebelumnya mereka tidak merasa takut. Karena apa? Disediakan Taman Eden. Semuanya tersedia. Semuanya aman. Tidak ada gangguan. Bahkan mengalami persekutuan yang erat dengan Allah Bapa. Tidak ada rasa takut. Tetapi karena dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mengalami rasa ketakutan. Tetapi aneh Bapak Ibu. Ada yang agak aneh di sini. Di saat Allah Bapa menemui mereka. Mereka bersembunyi. Dan Allah Bapa bertanya, di manakah engkau? Dia katakan, aku takut. Karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi. Ada kalimatnya enggak pas ya. Takut karena telanjang. Kalau ngomong telanjang itu bukan takut, tapi malu. Betul? Iya. Di pasal 2 kan dikatakan bahwa Allah menciptakan laki dan perempuan. Keduanya telanjang, tapi tidak malu. Kalau kita ngomong telanjang, harusnya kan malu. Aku malu karena aku telanjang, maka aku sembunyi. Itu kalimat yang benar. Tetapi respon Adam beda. Aku takut karena aku telanjang, maka aku sembunyi. Itulah. Orang kalau sudah berdosa, selalu berdalih. Harusnya kan pengakuan. Aku takut karena aku sudah melanggar perintahmu. Aku takut melanggar perintahmu, hukumannya apa? Mati, kematian, maut. Tetapi Adam berdalih. Bapak Ibu, itulah kondisinya. Kondisi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Selalu cari pembenaran. Selalu takut padahal tempat yang tidak mestinya, ya kan? Kalau telanjang ya malu, bukan takut. Kalau takut berarti kan berbuat kesalahan, pelanggaran. Secara rohani, Adam Hawa merasa ketakutan itu. Tetapi dia mempunyai defense, pertahanan untuk mengingkari pelanggarannya itu. Bapak Ibu, karena konsekuensi dari pelanggaran, yaitu konsekuensi dari dosa itu mengerikan. Mengerikan sekali. Bapak Ibu, konsekuensi akibat dari dosa itu mengerikan sekali. Yaitu putus hubungan dengan Allah. Manusia yang sebelumnya memiliki hubungan yang intim manis di Taman Eden, sejak dosa putus. Mereka terusir dari Taman Eden. Roma 3
Ayat 23 mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Kemuliaannya hilang, rusak. Karakter Allah, sifat Allah penuh kasih, adil, setia, taat, hilang semua. Rusak, dirusak oleh dosa. Hubungannya jadi putus. Mereka terusir. Bukan saja hubungannya putus, akibat dosa mengerikan, yaitu apa? Maut, hukuman, kebinasaan, kekal selama-lamanya. Roma pasal 6 ayat 23 jelas bahwa mengatakan upah dosa adalah maut. Bukan itu saja Bapak Ibu, bahwa akibat dosa menyebabkan manusia dikuasai oleh dosa, menjadi hamba dosa. Yang dulu manusia hanya melayani Tuhan Allah, tapi sejak jatuh ke dalam dosa, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Tidak berdaya lagi menentukan nasib sendiri. Tidak punya kekuatan. Karena dosa sudah mencengkram manusia. Sehingga konsekuensinya semua manusia, semua keturunan Adam Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak ada harapan. Harus mati, harus dihukum, harus masuk neraka. Dan itulah ketakutan yang terbesar manusia. Mati, binasa, kekal selama-lamanya. Dengan usaha sendiri tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Malaikat yang ditulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 tadi. Memberi jawaban kepada perkataan Adam. Aku takut. Lalu malaikat berkata apa ini? Jangan takut. Hari ini. Berarti sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam ketakutan. Tetapi sejak malaikat Gabriel diutus oleh Allah Bapa dalam dunia ini menyapa para gembala, dikatakan jangan takut. Itu jawaban untuk Adam dan Hawa di Taman Eden waktu itu. Dan itu jawaban bagi kita. Kalau kita jadi orang Kristen, masih merasa takut. Jangan takut, kenapa? Hari ini kita peringati. Karena kejadiannya sudah 2000 tahun yang lalu, sudah lahir di dunia ini. Dan kita memperingati. Kita diingatkan lagi untuk jangan takut. Singkirkan intimidasi ketakutan itu. Ketakutan terbesar adalah kematian. Oleh karena itu, kalau kematian yang terbesar sudah disingkirkan, apalagi ketakutan yang kecil. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, itulah kabar sukacita besar. Jawaban dari ketakutan manusia. Karena apa? Telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Telah lahir, ada pengharapan, ada penyelamat yang diutus Allah Bapa ke surga. Dia lahir untuk apa? Membereskan segala dosa kita. Membereskan. Yang hubungannya putus dipulihkan lagi, didamaikan lagi melalui kelahiran Yesus yang dia nantinya. Dia lahir untuk mati di atas kayu salib. Kelahiran Yesus menjadi juru selamat untuk membereskan kita dari apa? Kutuk dosa. Untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Untuk melepaskan kita dari cengkraman iblis. Untuk menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Itu kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan jemaat sekarang ini, jangan takut. Jangan takut lagi. Sudah lahir juru selamat bagi kita yang namanya Yesus Kristus. Masalahnya sekarang, juru selamatmu itu siapa? Apakah Yesus sudah lahir di hatimu? Kalau Yesus sudah lahir di hatimu, maka ketakutan itu akan sirna dengan sendirinya. Maka ketakutan itu tidak akan menguasai hidup kita, tidak akan menguasai roh kita. Pertanyaannya saat ini, apakah Yesus juru selamat itu sudah lahir di hatimu?
Atau kau tolak tidak ada tempat di hatiku. Atau kau merasa aku tidak layak. Aku banyak kesalahan, aku belum sempurna. Nanti kalau aku sempurna baru terima Yesus. Salah itu. Itu konsep yang salah. Kenapa Yesus memilih lahir di kandang, di palungan, makan binatang. Kandang itu bau, kotor. Banyak orang menghindari. Tapi Yesus lahir di situ. Juru selamat lahir di situ. Artinya apa? Sekotor apapun hatimu, dia mau lahir di hatimu. Sejelek, sedosa apapun. Seburuk apapun namamu sudah hancur. Yesus mau lahir di hatimu. Sebanyak apapun kau dianggap sampah, dihindari orang, Yesus mau lahir di hatimu untuk memberi keselamatan bagimu. Tugas kita buka hati, terima kelahiran Yesus pada waktu perayaan Natal ini. Kita diingatkan lagi, jangan lewatkan kesempatan ini. Bapak Ibu, jangan takut karena telah lahir Juru Selamat. Yaitu Yesus, jangan yang lain. Ya. Yesus, jangan yang lain. Banyak orang menjadikan juru selamatnya hartanya, harta bendanya, pekerjaannya, atau orang pinter, atau pejabat, atau famili, atau anak, atau siapapun. Jangan, itu nanti tetap membuat kau khawatir dan kecewa. Yang betul, juru selamat sejati Yesus. Nabi banyak, rasul banyak, tapi yang namanya juru selamat satu, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, karena melalui kelahiran Yesus, melalui kelahiran juru selamat itu, berarti Allah beserta kita. Immanuel. Matius 1 ayat 23, mereka akan menyebutnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, maka akan memberi kekuatan bagi kita. Kalau Allah beserta kita, akan ada pembelaan dalam hidup kita. Bukankah kita berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut serta dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Artinya ada pembelaan Tuhan. Apapun masalah kita, baik buruk, Tuhan turut serta di situ. Dan ada pembelaan dan akan dijadikannya baik adanya. Bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang sudah menerima juru selamat itu lahir di hatinya. Ada pembelaan. Dan juga ada rasa aman. Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja. Jadi kalau dekat Allah saja tenang. Apalagi kalau melekat. Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan membentenginya, melindunginya. Dan menyingkirkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Mau dekat aja loh, membuat tenang. Kenapa kita gelisah? Oh kita dekat dunia. Kita dekat jalan-jalan ke mall, kita dekat ke wisata-wisata, enggak mau dekat ibadah, makanya takut, makanya khawatir. Kan begitu. Kalau kita dekat sama Tuhan, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Lalu kalau gitu, apakah setelah ini kita harus buang masker, enggak usah pakai face shield, enggak usah jaga jarak? Tidak seperti itu. Itu protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Tetapi, kalau kita sudah pakai masker, kita sudah pakai face shield, kita sudah jaga jarak, kita sudah hidup sehat, makan bergizi, tidur cukup. Kalaupun tidak minta, kena, ya sudah. Pasti Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Kalaupun, nah sekali lagi maaf, kalau sampai meninggal, tidak masalah. Karena apa? Sudah mempunyai jaminan keselamatan. Betul? Sehingga tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kan banyak orang parno ya. Sampai enggak mau ibadah, di rumah pun pakai face shield, pakai ini, jaga jarak di rumah. Sampai tidak melakukan apa-apa. Itu parno. Apa kalau sudah pakai face shield, pakai masker, jaga jarak, tidak bisa kena? Bisa.
tapi kita nggak boleh sembrono. Tetapi ingat, nggak usah takut. Melakukan bagian kita, pakai protokol, melakukan aktivitas sesuai standar kesehatan. Jalankan. Hidup harus go on, moving. Yang penting apa? Nggak boleh takut, tetap percaya. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, itu dua hal yang menjadi sebab kita nggak boleh takut. Telah lahir juru selamat bagi kita. Allah menyertai kita. Dan penyebab berikut yang membuat kita rasa takut. Yang pertama tadi dosa. Sekarang yang kedua yang membuat kita takut, ketidaktahuan kita akan hukum-hukum Allah. Ketidaktahuan kita akan firman Allah. Kitab Hosea 4:6a berkata, umatku binasa oleh karena kurang pengenalan akan Allah. Lack of knowledge, kurang pengetahuan tentang Allah. Seringkali kita takut, bukan berarti kita tidak punya iman, kurang percaya, enggak. Tapi karena kita kurang baca firman, tidak tahu janji Allah, tidak tahu hukum-hukum Allah, tidak tahu Allah berfirman seperti apa, tidak tahu jaminan Allah seperti apa, sehingga kita kadang-kadang takut. Jadi orang Kristen sekalipun sudah percaya tetap takut karena kita kurang pengetahuan, kurang mengenal hukum-hukum Allah, kurang mengenal kitab suci. Itu bisa membuat kita rasa takut. Orang yang tidak tahu hukum-hukum Allah, orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, orang itu akan cenderung untuk berjalan menurut kebenarannya sendiri. Dia merasa sudah benar. Kitab Hakim-Hakim berkata semua orang itu berbuat menurut pandangannya sendiri. Dan Amsal berkata orang itu menganggap jalannya bersih, lurus. Makanya orang itu kan tidak mau dikritik ya. Orang yang nggak mau dikritik ya seperti itu, karena menganggap dirinya sudah benar. Dan menurut saya, orang yang sulit dikritik itu jemaat. Jemaat itu sulit dikritik, kalau dikritik sedikit tersinggung, karena merasa sudah benar. Jemaat aja sulit dikritik, apalagi pendeta. Tambah sulit dikritik, merasa benar, betul? Enggak berani ngomong kan? Takut pendetanya tersinggung kan? Nah itu. Manusia kalau kurang pengetahuan tentang firman, tidak tahu hukum-hukum Allah, dia akan berjalan menurut kebenaran sendiri. Dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Dia lebih percaya dengan apa yang dia lihat, dia rasa, dia raba, itu yang dia lakukan. Dia tidak percaya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan melebihi fakta-fakta yang kita hadapi. Karena itu kita butuh iman kan? Gitu. Padahal apa yang kita lihat, kita rasa bukan kebenaran. Kebenaran mutlak itu firman Tuhan. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Kadang kita di padang gurun, panas terik, lihat seperti ada danau air. Kita masuk, kita datangi ternyata bukan. Itu fata morgana. Kita jalan di jalan raya, di aspal, kelihatan ada seperti air. Kita datangi, bukan. Nah itulah kadang-kadang kebenaran yang kita lihat itu fata morgana. Tapi kalau Alkitab itu kebenaran mutlak. Makanya kalau kita tahu firman Tuhan, kebenaran mutlak, kita tidak takut. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena orang yang tidak tahu, kurang pengetahuan firman, selain dia membenarkan diri sendiri, dia juga mengalami ketakutan tidak pada tempatnya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Tidak takut kepada yang harus ditakuti, tetapi takut kepada hal yang seharusnya tidak ditakuti. Takut itu harus kepada Allah, bukan berarti Allah jahat, ngancem, enggak. Takut kepada Allah artinya hormat, karena Allah kudus dan suci. Itu yang tidak kita takuti malahan. Malah kita takut kepada yang lain. Itu takut yang salah. Kenapa? Tidak tahu firman. Orang yang mengalami ketakutan tidak pada tempatnya, itu akan mudah diintimidasi oleh iblis. Waduh, dosaku yang lalu itu sudah diampuni belum ya? Karena begitu banyak. Sehingga dia merasa takut.
dengan dosa masa lalu. Padahal Alkitab menjamin 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni, menyucikan dari segala dosa. Ya sudah, itu jaminan Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu firman, diintimidasi lagi, diingatkan lagi oleh iblis sehingga kita merasa ketakutan. Itu pentingnya kita tahu firman. Kalau enggak tahu, kita mudah diintimidasi dan kita mudah bimbang. Lihat keadaan, kita bimbang. Bahkan kita mudah tercabut dari firman karena tidak mengakar. Firmannya tidak mengakar. Pada prinsipnya manusia itu takut pada 3 hal. Yaitu takut pada hal yang dia tidak ketahui, yaitu masa depan. Besok mau makan apa, besok mau bayar kontrakan bagaimana, besok bekerja apa, dan lain sebagainya. Itu membuat takut. Manusia takut kepada manusia, takut ancaman manusia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, takut akan kematian. Padahal firman Tuhan sudah menjamin. Jangan takut akan hidupmu, apa yang kau makan dan minum pakai. Lihat burung yang tidak menanam dan menuai, tapi dipelihara. Apalagi kau lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu jaminan firman. Kalau kita tahu firman, tidak takut akan masa depan, akan apa yang akan terjadi kemudian, apa yang akan terjadi tahun 2021, tidak takut. Kalau kita tahu firman. Kalau kita tahu firman, tidak takut pada manusia. Karena Amsal mengatakan takut pada manusia mendatangkan jerat. Janganlah takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh dan jiwa dan melemparnya ke dalam neraka. Banyak orang Kristen berani berbuat dosa, kenapa? Karena tidak punya rasa takut pada Tuhan, artinya hormat. Tapi takutnya kepada manusia. Banyak orang, pasangan, laki, perempuan selingkuh, tidak takut pada Tuhan, tapi takut pada suaminya atau istrinya kalau ketahuan. Tapi juga ada yang nggak takut sama sekali, itu memang keterlaluan. Sudah selingkuh, malah diperlihatkan lagi, itu namanya sudah keterlaluan. Gitu. Bapak, Ibu kekasih, takut pada kematian, sudah diberesin. Sudah diberesin, itulah jaminan kita. Kita hidup, kita mati, pasti masuk surga. Makanya firman Tuhan mengatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sudah. Makanya tema hari ini luar biasa. Jangan takut. Tetap percaya saja. Karena sudah lahir bagi kita juru selamat. Karena Allah menyertai kita. Tak perlu takut. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Ayo. Natal 2020 ini. Jangan takut. Tanamkan dalam hatimu. Tetap percaya. Apapun keadaan kita, tetap percaya. Tuhan itu tidak berubah, baik, amat baik. He is so good. Sekali mengasihi kita, selamanya mengasihi kita. Tidak pernah dia meninggalkan kita. Keadaan bisa buruk, tidak apa-apa. Bisa diubah Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Kita bersuka cita bukan karena keadaan baik. Kita bersuka cita sehingga keadaan menjadi baik. Amin. Tanamkan ini. Sumber ketakutan pertama dosa. Yang kedua ketidaktahuan akan firman. Dosa sudah dibereskan oleh Yesus melalui kelahiran dan kematian di atas kayu salib. Kalau pengetahuan akan firman, tugas saudara dan saya selama hidup belajar firman, cari tahu kebenaran firman, dan yakini, percaya itu akan berlaku dalam hidup kita. Dia hidup, mukjizat masih ada. Kalau engkau mengalami jalan buntu, tidak usah takut, mukjizat masih ada. Kenapa mukjizat masih ada? Karena kita menyembah Allah yang hidup. Dan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Pak, bukankah Yesus sudah naik ke surga? Iya, dia menurunkan Roh Kudus masuk dalam hati kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu roh yang memberi kekuatan, bukan roh yang membangkitkan ketakutan. So, jemaat, jangan takut. Jangan takut, tetap melangkah, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya bahwa firman-Nya kebenaran mutlak. Terimalah dia lahir di hatimu mulai saat ini. Jadikanlah dia juru selamatmu yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini.
yang menjadikan kami kuat, yang memberitakan kesukaan besar. Untuk saya tidak takut lagi dalam hidup ini, memasuki tahun 2021 pun tidak takut. Karena Allah sudah lahir melalui Yesus Kristus di muka bumi. Dan Allah menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak atas ibadah Natal terang lilin ini. Menjadi motivasi kami untuk bangkit kembali berkarya melayani Tuhan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemanapun kami beribadah, bekerja, kemanapun kami pergi, tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga kami melakukan bagian kami. Dan selebihnya Tuhanlah yang melakukan bagiannya untuk kami. Terima kasih Bapak, dan berkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya lebih lagi semakin setia dan mengasihi-Mu. Engkau tutup bungkus dengan darah Kristus, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala penularan virus COVID, Kau jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan, Kau berikan kemenangan, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan keberkatan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kami serahkan kembali. Sungguh indah berita Natal yang kita dengarkan pada saat ini. Apa yang sudah diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Santoso membawa iman kita tetap kuat dan teguh, bahkan kita tidak lagi gentar dan gelisah. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, tiba waktunya kita akan bersama-sama memasuki prosesi penyalaan lilin. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh tim paduan suara Nafiri GKA Anugerah beserta dengan singer. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kepada hambanya Bapak Pendeta Bambang Santoso selaku pembicara, saya persilakan untuk maju ke depan. Yang kedua, kepada Bapak Sugianto selaku wakil pendiri Gereja Kristen Abdial Anugerah Tulungagung, saya persilakan untuk maju ke depan. Yang ketiga, Ibu Suharsi selaku wakil majelis, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan yang keempat, kepada hambanya Bapak Evangelis Suprapto selaku perwakilan hamba Tuhan Gereja Kristen Abdial Anugerah Tulungagung, saya persilakan untuk maju ke depan. Kepada hambanya, saya persilakan untuk secara bersama-sama menyalakan lilin.
Sidang jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kepada hambanya bisa membagikan lilin-lilin yang sudah dinyalakan kepada sidang jemaat. Malam kudus sunyi senyap. Lilin yang sudah dinyalakan bisa dibagikan kepada sidang jemaat. Siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Hadap dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya hingga dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Karena salam amat besar. Karena salam amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi Al-Masih. Jadi pohon kalas, jadi pohon kalas, jadilah pohon kalas. Silent night, holy night. Silent night, mari kita benar-benar rasakan bahwa kedatangan Tuhan sangat berharga bagi setiap kita. Kita terus berdoa, Tuhan juga boleh melawat bangsa dan negara kita, sehingga kedamaian, sukacita boleh terus berlimpah dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong di tengah situasi yang mungkin masih sedang tidak baik. Sidang jemaat, mari kita tundukkan kepala dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Bambang yang akan membawa kita di dalam doa.
Bapak, terima kasih atas ibadah terang lilin ini. Biarlah ini sebagai ucapan syukur kami. Engkau tetap memelihara kami dari awal sampai selama-lamanya. Engkau menyertai kami, menuntun dan memberkati kami. Engkau memberkati jemaat di tempat ini, semakin setia dan mengasihi-Mu, semakin berani untuk mengikut Tuhan, disingkirkan dari segala ketakutan, oleh karena juru selamat sudah lahir di hati kami masing-masing. Allah menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang telah kita persiapkan untuk pengedaran kantong kolekte pada saat ini akan diedarkan 1 kali. Kita telah mendengar firman-Nya yang begitu indah. Jangan takut, tetaplah percaya, dan tetaplah setia. Saat ini kita mau menyatakan setia, setia. Meskipun dunia sedang tidak baik, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Dengan suara lantang, dengan suara tegas mengiringi pengedaran kantong kolekte, kita pujikan setia, setia. Kita pujikan dengan sukacita dan semangat di hadapan Tuhan. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setia. Setia, setia, setia. Nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia. Jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Sidang jemaat yang menyanyikan. Setia, setia, setia. Nyatakanlah tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia. Jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah,
berdiri. Kita pujikan baitnya yang ketiga. Hanya memperkenankan Tuhanmu, kesusahan bukan yang bakal kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Katanya berkata, engkau masuklah dan berjamu denganku. Dengan tegas kita nyatakan setia, setia. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah, Tuhan tahu setiamu. Susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu kesetiaan kita dan akan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan setiap kami kesempatan untuk pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, kiranya Tuhan menolong para majelis yang mengelola, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat para majelis yang mengelola, sehingga bisa memakai uang persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu yang pada saat hari ini mengikuti ibadah, baik secara online maupun yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah terang lilin kita saat ini. Doa penutup dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Santoso. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika Kepada hambanya Pendeta Bambang saya persilakan. Selamat sumber berkat. Bapa di surga, pada akhir ibadah Natal, ibadah terang lilin ini, yang bisa kami katakan kepadamu, bersyukur Tuhan, thank you, terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami, Engkau sungguh amat baik.
Terima kasih atas pemeliharaanmu. Terima kasih atas ibadah yang indah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami untuk jangan takut, karena telah lahir bagiku juru selamat. Jangan takut, karena Allah menyertaiku. Terima kasih Tuhan, bagian kami selanjutnya untuk lebih percaya kepadamu, untuk lebih tahu akan firman, untuk lebih tekun beribadah, membaca firman, supaya kami tahu hukum-hukum-Mu, supaya kami tidak diintimidasi oleh keadaan ataupun si jahat. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini, segenap pengurus, segenap pekerja. Tuhan berkati, beri hati seorang hamba yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keluarga mereka diberkati juga. Jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan jemaat yang setia, Tuhan pasti membalasnya. Apapun pergumulan dan cita-cita jemaat, Tuhan kabulkan. Karena kami punya juru selamat yang hidup. Juru selamat yang penuh kasih. Jemaat, angkat tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Allah Bapa Surgawi, oleh Yesus Kristus yang sudah menyelamatkanmu, yang sudah lahir bagimu, yang sudah mati bagimu, dan diberkatilah engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa engkau lebih mengenal Yesus, membawa engkau lebih tahu kebenaran firman, membawa engkau lebih hidup dalam damai sejahtera, sukacita, pencurahan oleh Roh Kudus, memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.